Halo guys, balik lagi dengan channel gua. Guys, video kali ini jujur sangat mengerikan cara pelaku memperlakukan korbannya. Di sini gua akan menceritakan dua kasus yang berbeda, namun kasus ini masih dalam satu alur, sebab akibat dan masih berhubungan satu sama lainnya. Dan gua akan menceritakan dengan alur maju mulai dari akar permasalahan hingga terjadinya perbuatan mengerikan kepada korban. Oh iya guys, video kali ini gue lebih banyak ilustrasinya dikarenakan sedikit mengenai gambar atau kejadiannya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah, gue ingin mengajak kalian berkenalan dengan dua anak belia. Sebut saja nama samarannya, Mawar berusia 13 tahun dan Melati berusia 11 tahun. Keduanya merupakan anak dari Bazatullah Laila berusia 34 tahun. Sebenarnya mereka semua merupakan perantau asal Nias. Pada tahun 2017, Bazatullah membawa keluarganya pergi untuk mengadu nasib dengan bekerja menjadi petani perkebunan sawit di perusahaan sawit Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, tetapi ada suatu kejadian yang membuat pemicu terjadinya konflik berdarah. Semua bermula ketika ada seorang pria bernama Iwan Halawa, merupakan adik ipar dari Bazatullah. Tiba-tiba dia meminjam ponsel miliknya. Bazatullah pun akhirnya memberikan pinjam ponsel tersebut. Setelah ponsel dikembalikan, ternyata diam-diam Bazatullah mengaktifkan perekam sehingga isi pembicaraan antara Iwan dan pria misterius itu diketahui olehnya. Emosinya pun langsung mendidih dan meledak saat mengetahui isi pembicaraan itu. Kedua anaknya yakni Mawar dan Melati akan dijual oleh Iwan Halawa seharga 15 juta rupiah. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Bazatullah dan Iwan. Keributan itu pun dilerai oleh Delima Laila yang merupakan adik Bazatullah dan istri dari Iwan. Singkat cerita, Iwan pun meminta maaf dan akhirnya mereka pun berdamai. Sebagai seorang ayah, dirinya sangat khawatir akan keselamatan kedua anaknya. Dia pun memutuskan untuk pindah kerja ke Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Agustus 2018. Diikuti oleh Iwan Halawa dan istrinya Delima Laila. Pada bulan Oktober 2018, mereka bekerja sama di kebun desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, lagi-lagi terjadi perkelahian antara Iwan dan Bazatullah. Permasalahannya adalah pembayaran tuak. Perkelahian itu pun dipisahkan oleh Delima dan mereka pun kembali berdamai. Sejak dari perkelahian terakhir itu, Bazatullah tidak pernah lepas membawa sajam parang yang digantung di pinggangnya. Pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, Iwan bersama dengan Rasali Laia sedang berboncengan dan melewati pondok dari Bazatullah. Saat itu, Iwan dalam kondisi mabuk setelah meminum tuak. Dia pun berteriak-teriak di depan pondok Bazatullah. Situasi itu memicu amarahnya. Bazatullah datang menghampiri Iwan di atas motor dengan membawa kayu, lalu mendorongnya hingga terjatuh dari motor. Saat akan bangkit itulah Bazatullah melayangkan kayu ke wajah, leher, dan kepala korban berkali-kali hingga akhirnya Iwan pun kehilangan nyawanya. Rasali pun tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dia membantu Bazatullah membawa tubuh Iwan ke atas motor dan menuju samping pondok, lalu menurunkannya di sana. Dan Bazatullah pun menyeret tubuh Iwan, setelahnya mengumpulkan kayu-kayu kering lalu membakar tubuh Iwan. Setelah malam itu, sisi lainnya, Delima yang mendapati suaminya tidak kembali pulang sempat mencari keberadaan suaminya. Namun usaha pencarian itu pun tidak berhasil. Delima mengakui jika dirinya sempat mencurigai abangnya yakni Bazatullah terlibat atas hilangnya Iwan. Lantaran tidak adanya bukti, akhirnya Delima pun memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah dari pelaporan itu, tidak terasa sudah 1 bulan penantian Delima menunggu kabar dari polisi. Tanpa sengaja, Delima pun berhasil menemukan adanya petunjuk. Delima melihat ponsel milik suaminya
digunakan oleh kakak iparnya, yakni istri Bazatulo. Delima pun bergegas menuju kantor polisi dan melaporkan temuannya tersebut. Polisi yang mendapatkan adanya laporan bergegas menemui Bazatulo dan menanyakan mengenai ponsel tersebut. Di hadapan polisi, Bazatulo pun tidak bisa berkelit lagi. Akhirnya dia pun mengakui perbuatannya jika dirinya telah membunuh Iwan, adik iparnya. Dia pun menunjukkan di mana dirinya menguburkan dan membakar tubuh Iwan. Ketika pihak kepolisian melakukan penggalian, akhirnya hilangnya Iwan pun terungkap dan ditemukan kerangka Iwan berada di sana. Motifnya itu sendiri adalah sakit hati dan dendam lantaran dulu kedua anaknya akan dijual oleh korban Iwan. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Kuantan. Bazatulo sendiri terbukti bersalah dan berencana. Hakim pun menjatuhi hukuman seumur hidup kepadanya. Sementara Rasali divonis 15 tahun penjara. Setelah vonis itu, Mawar dan Melati hidup bersama dengan ibunya. Dan tidak lama dari vonis, berselang beberapa bulan kemudian, sang ibu pun meninggal dunia. Sehingga Mawar dan Melati tinggallah sebatang kara. Yang tersisa saudara kandungnya adalah Delima Laia. Tepatnya pada tahun 2019, mau tidak mau, suka tidak suka, Mawar dan Melati pun harus tinggal bersama dengan Delima tantenya yang merupakan adik dari ayah mereka. Dan pada saat itu juga, Delima sudah menikah lagi dengan seorang pria bernama Boala Netemazai, di mana keduanya merupakan duda dan janda. Pada awalnya, tidak ada yang menyangka, ternyata di balik itu semua, Delima pun masih menyimpan amarah dan dendam kepada abang kandungnya, lantaran dulu pernah membunuh suaminya. Pelampiasan amarah dan dendam itu pun dilampiaskan kepada Mawar dan Melati. Setelah keduanya tinggal bersama, mulailah babak baru dari kasus ini dan petaka untuk kedua bocah yang tidak berdosa itu. Mawar dan Melati kerap mendapatkan perlakuan tidak baik, mulai dari dipukul, dicambuk, bahkan tidak diperlakukan secara manusiawi. Perbuatan kasar itu pun bukan hanya dilakukan oleh Delima saja, melainkan suami barunya juga, di mana Boala ini kerap memukul, menendang, dan menjambak rambut mereka. Keduanya pun tidak diperlakukan layaknya manusia. Setiap kedua anak itu melakukan kesalahan, Delima dan suaminya memberikan hukuman dengan mencabut kuku mereka menggunakan tang. Bahkan mereka pun direndam di dalam gentong berisikan getah karet. Seakan-akan sudah hilang nuraninya sebagai manusia. Tangisan kedua anak itu pun tidak membuatnya merasa iba. Bahkan mereka pun mengikat keduanya di batang pohon mulai dari malam hingga pagi hari tiba. Bukan hanya kekerasan fisik saja yang mereka terima, tetapi keduanya pun tidak pernah diberikan makan. Di saat keduanya merasa lapar, mereka pun terpaksa harus mencuri makanan. Dan pernah keduanya ketahuan mencuri oleh Delima. Dan Delima menghukumnya menggunakan palu yang dilayangkan ke gigi kedua anak ini hingga rontok. Bahkan Delima pun menusukkan kayu ke vital keduanya, diikuti oleh Boala suaminya dengan membakar vital kedua korban ini. Penyiksaan itu pun terjadi rentang waktu dari 2019 hingga 2021. Keduanya setiap hari mengalami penyiksaan bertubi-tubi tidak ada hentinya. Dan terjadi perbuatan yang sangat klimaks. Pada saat itu, Delima sedang menghukum Mawar dan Mawar dipaksa untuk memakan kotoran manusia. Mawar pun menolak permintaan dari Delima. Ternyata penolakan itu membuatnya sangat emosi. Delima mengambil sajam parang dan langsung memotong jari-jari tangan Mawar, lalu meninggalkannya begitu saja. Mawar yang sedang mengalami pendarahan hebat dan sudah dalam kondisi tidak berdaya, Mawar pun sempat mengatakan kepada adiknya dengan suara lirih, "Adik, kita tidak berjumpa lagi. Carilah hidupmu dan jagalah dirimu baik-baik." Hingga pada keesokan harinya, di saat Melati sedang membawakan makanan untuk kakaknya Mawar, ternyata Mawar sudah tidak merespon dan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Irama nafasnya sudah tersengal-sengal. Melati pun berteriak segera memanggil Delima tantenya. Delima yang mendapati Mawar keponakannya dalam kondisi sudah kritis bukan membawanya ke rumah sakit,
Malahan Delima dan Boala mengambil karung dan memasukkan tubuh Mawar ke dalam karung. Lalu keduanya menggali tanah menggunakan cangkul dan dodos egrek sawit. Melati dipaksa untuk membantu menggali tanah. Jika tidak mengikuti perintah mereka, dirinya akan dikubur hidup-hidup bersama dengan kakaknya. Setelahnya, tubuh Mawar pun dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Pada saat itu, Mawar masih hidup, tangan dan kakinya masih terlihat bergerak dengan nafas tersengal-sengal. Namun mereka semua tidak peduli dan tetap menimbun tubuh Mawar. Tanah itu pun masih bergerak. Kedua pelaku ini menginjak-injak tanah hingga akhirnya korban Mawar pun kehilangan nyawanya. Kasus ini hampir saja tidak terungkap. Namun namanya orang tua pasti memiliki feeling dengan kondisi anaknya. Pada saat itu, awal tahun 2021, Bazatulo yang dipenjara tiba-tiba saja menghubungi rekannya yang bernama Destinus, memintanya untuk menjemput dan mengambil kedua anaknya yang berada di tangan Delima adiknya. Namun pada saat itu, Destinus pun tidak melakukan permintaan tersebut, lantaran dirinya tidak mengetahui keberadaan dari Delima. Tetapi pada bulan April 2021, Bazatulo kembali menghubunginya dan memberitahu jika Delima berada di perkebunan sawit PT Amal Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 15 April 2021, bertemulah Destinus dengan Delima dan suaminya. Saat dirinya bertemu dengan Melati, dia pun sangat terkejut mendapati Melati dalam kondisi kurus, hidung patah, dan penuh luka lebam seluruh anggota tubuhnya. Dia pun langsung menghubungi Bazatulo. Sang ayah langsung memintanya agar Melati dibawa pergi. Destinus pun segera membawa pergi dan sempat melaporkannya ke security perusahaan agar mengamankan kedua pelaku ini. Destinus membawanya ke mes karyawan PT SAR di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya, Melati tidak berani menceritakan apapun kepada Destinus, namun perlahan demi perlahan, Destinus merayu dan meyakinkan jika dirinya sudah aman. Akhirnya, Melati memberanikan diri untuk menceritakan semuanya, termasuk kondisi Mawar sang kakak. Adanya pengakuan itu pun, Destinus segera membawa Melati ke kantor polisi dan kesaksian kunci dari Melati itulah membongkar kejahatan Delima dan suaminya. Keduanya segera ditangkap dan polisi pun berhasil menemukan lokasi Mawar dikuburkan dengan kondisi yang sudah menjadi kerangka. Di dalam interogasi diketahui jika motif penyiksaan ini adalah dendam kepada ayah korban yang telah membunuh Iwan Halawa suaminya. Terungkapnya kasus ini, proses pengadilan pun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kuantan. Entah apa yang di dalam pikiran hakim pada saat itu, hakim hanya menjatuhkan keduanya dengan vonis 15 tahun penjara. Guys, gak imbang lah dendam sama ayahnya, tetapi anaknya yang disiksa lalu dibunuh. Apalagi pemicu masalah adalah Iwan Halawa ingin menjual kedua anak dari pelaku ini. Ayah mana sih yang gak marah kalau kedua anaknya akan dijual? Walaupun sudah berdamai, pasti masih ada dendam dan marah. Dan untuk hakim, pembunuhan tidak berencana aja vonisnya 15 tahun. Belum lagi pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya vonisnya adalah pidana mati. Dan ini bukan hanya sekedar pembunuhan, tetapi ada penyiksaan. Semoga Pak Hakim bisa mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Sang Pencipta. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?